Indonesia, negeri kepulauan yang menjadi kunci keamanan Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik. Di tahun 2025, TNI, Tentara Nasional Indonesia, telah mengalami transformasi besar-besaran, membangun kekuatan yang tidak hanya mengandalkan jumlah, tapi juga teknologi, strategi, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa depan. Pada episode kali ini, kita akan mengulas bagaimana TNI dengan seluruh angkatannya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia yang semakin penuh ketegangan. Apa yang telah berubah sejak beberapa tahun terakhir? Apa saja teknologi terbaru yang telah diperkenalkan? Dan bagaimana posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan dan global? Semua akan kita bahas. Struktur dan Komando TNI 2025. Tahun 2025 menandai fase penting konsolidasi struktur pertahanan Indonesia. TNI kini mengoperasikan 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan 1, 2, dan 3 yang bertanggung jawab langsung atas pengendalian operasi gabungan lintas matra, darat, laut, dan udara. Kogabwilhan 1 berkonsentrasi di wilayah barat seperti Sumatera, Kalimantan Barat, hingga Natuna, wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, 2 titik panas strategis kawasan. Kogabwilhan 2 mengawal jantung Nusantara, Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Tengah. Sedangkan Kogabwilhan 3 yang berbasis di Papua menjadi garda depan pertahanan Indonesia Timur, sekaligus pengawal kepentingan nasional di sekitar Pasifik Selatan. Tak hanya itu, modernisasi Komando Udara melalui Koopsudnas dan penyatuan Komando Armada menjadi Koarmada RI memperkuat sinergi dan kemampuan respons cepat terhadap segala bentuk ancaman. Struktur Kodam juga diperkuat di wilayah perbatasan, termasuk Kodam Kasuari di Papua Barat dan Kodam Tanjung Pura di Kalimantan. Semua ini mencerminkan arah strategi Indonesia, mempertahankan teritori dari pinggiran dengan kekuatan gabungan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Kekuatan TNI Angkatan Darat 2025. TNI Angkatan Darat tahun 2025 terus membangun kapabilitas tempur modern untuk menghadapi ancaman konvensional dan non-konvensional. Dengan kekuatan lebih dari 300.000 personel aktif, TNI Angkatan Darat kini mengandalkan kombinasi pasukan manuver, pasukan pemukul cepat, dan satuan khusus. Di garis depan, 3 divisi Kostrad tetap menjadi tulang punggung kekuatan pemukul strategis. Masing-masing dilengkapi satuan infanteri mekanis, kavaleri, artileri medan, hingga dukungan logistik. Brigade infanteri reguler dan raider di bawah Kodam juga diperkuat untuk operasi taktis di berbagai medan, dari rawa, hutan, hingga pegunungan. Dalam hal kendaraan tempur, TNI Angkatan Darat masih mempertahankan sekitar 100 unit Leopard 2 RI MBT generasi ketiga buatan Jerman yang dimodifikasi untuk kondisi tropis. Turut menyertai IFPP Pandur 2 8x8 mulai memperkuat pasukan mekanis, sementara APT Anoa 6x6 terus menjadi tulang punggung mobilitas pasukan ringan. Dari sisi daya gempur jarak jauh, TNI Angkatan Darat mengoperasikan meriam tarik Caesar 155 mm buatan Prancis serta sistem roket Astros 2 MLRS dari Brasil. Sistem ini mampu menghantam target hingga 85 km, sangat efektif sebagai elemen fire support dalam operasi ofensif maupun pertahanan garis belakang. Sektor pertahanan udara juga diperkuat secara signifikan. Sistem NASAMS 2 telah dioperasikan di lokasi-lokasi vital, bekerja sama dengan radar Giraffe dan peluncur rudal IM-120 AMRAAM. Rudal Starstreak dari Inggris juga dipakai untuk menangkal ancaman helikopter dan drone musuh secara cepat dan presisi. Meski sudah berkembang, TNI Angkatan Darat masih menghadapi tantangan modernisasi sistem komunikasi, integrasi C4ISR, dan keperluan rudal jarak menengah seperti Spider MR yang saat ini masih dalam tahap evaluasi. Kekuatan TNI Angkatan Udara
2025. Tahun 2025 menjadi titik balik bagi modernisasi TNI Angkatan Udara. Setelah bertahun-tahun bergantung pada pesawat tempur era 1990, kini Indonesia resmi memasuki era generasi 4,5 plus dengan kedatangan jet tempur Dassault Rafale. Rafale, pesawat multirole buatan Prancis, memperkenalkan teknologi superior, radar AESA RBE-2, sistem peperangan elektronik Spectra, dan rudal udara ke udara Meteor dengan jangkauan lebih dari 200 km. Pesawat ini tak hanya memperkuat daya gempur, tetapi juga membuka jalan menuju interoperabilitas dengan NATO dan sekutu kawasan. TNI Angkatan Udara masih mengoperasikan Sukhoi Su-27 dan Su-30 Flanker, serta F-16 AMBM yang telah dimodernisasi dengan radar dan avionik baru. Pesawat-pesawat ini menjadi tulang punggung dalam pengamanan wilayah udara barat dan tengah, termasuk patroli rutin di wilayah Natuna dan Alki, alur laut Kepulauan Indonesia. Untuk kekuatan dukungan udara, TNI Angkatan Udara mempercayakan transport dan logistik pada Hercules C-130J Super Hercules dan CN-235 buatan PTDI, serta pesawat intai maritim Boeing 7372 X-9 Surveyor dan CN-295 MPA. Penguatan skadron angkut menjadi prioritas agar logistik militer mampu menjangkau seluruh pulau besar dalam waktu singkat. Era perang informasi juga mendorong TNI Angkatan Udara mengembangkan sistem pengintaian dan serangan presisi lewat drone Sihe-4 Rainbow dari Tiongkok dan ANKS buatan Turki. Keduanya mampu melaksanakan misi ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, sekaligus menghantam target darat secara akurat menggunakan rudal udara ke permukaan. Sementara itu, kebutuhan akan pesawat, Airborne Early Warning and Control, masih menjadi kekosongan strategis. Rencana pembelian pesawat seperti Global Eye Saab atau sistem radar terbang serupa masih dalam tahap penjajakan, namun menjadi kebutuhan mendesak untuk mengawal langit Nusantara. Kekuatan TNI Angkatan Laut 2025. Di tahun 2025, TNI Angkatan Laut memasuki tahap transisi menuju kekuatan laut berteknologi tinggi. Langkah modernisasi kini difokuskan pada pembangunan fregat kelas berat, penguatan armada kapal selam, serta integrasi sistem tempur modern berbasis jaringan. Dua kapal fregat Brawijaya kelas buatan Italia sedang dalam proses sea trial dan akan segera dikirim ke Indonesia. Fregat ini mengusung sensor mutakhir dan sistem senjata serba bisa, mulai dari kanon 127 mm Vulcano, rudal permukaan ke udara Aster 30, rudal anti kapal Teseo Mark II/I, hingga torpedo ringan MU-90. Dengan kemampuan peperangan permukaan, bawah laut, dan udara dalam satu platform, Brawijaya Class akan menjadi ujung tombak TNI Angkatan Laut di perairan strategis. Sementara itu, program Fregat Merah Putih berbasis desain Arrowhead 140 mulai menunjukkan progres. Kapal ini akan dilengkapi 64 peluncur PLS, Vertical Launch System, radar AESA Metehan dari Turki, serta kemampuan untuk mengawal konvoi, melaksanakan serangan laut ke darat, dan menghadapi ancaman udara modern. Di bawah permukaan, Indonesia mengoperasikan 3 kapal selam Nagapasa kelas. Hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Dengan kemampuan menyelam hingga lebih dari 250 meter, dipersenjatai torpedo Black Shark dan rudal sub-launched, kapal selam ini beroperasi secara senyap sebagai alat deteren strategis. Namun, kekuatan kapal selam Indonesia masih terbatas. Idealnya, TNI Angkatan Laut memiliki minimal 10 kapal selam untuk mengawal 3 koarmada. Program penambahan 3 unit baru tengah dinegosiasikan, termasuk opsi kapal selam mini untuk operasi di laut dangkal dan kepulauan sempit. TNI Angkatan Laut juga mulai menata kekuatan pertahanan pantai
tetapi hingga kini belum memiliki sistem rudal pantai jarak jauh seperti Bastion, Rusia, atau BrahMos, India. Ini adalah titik lemah yang perlu segera diatasi untuk menjamin kontrol atas alki dan choke point strategis seperti Selat Sunda dan Selat Lombok. Dalam aspek komando dan kendali, TNI Angkatan Laut sedang mengembangkan sistem C4ISR terpadu, termasuk melalui proyek satelit pertahanan Republik Indonesia yang akan memperkuat kemampuan komunikasi dan deteksi lintas matra di seluruh wilayah laut nasional. Strategi pertahanan dan proyeksi kawasan. Kekuatan militer Indonesia di tahun 2025 tidak hanya dibangun untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk mengamankan posisi strategis di jantung Indo-Pasifik. Letak geografis Indonesia yang mengapit 3 jalur laut utama dunia, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, menjadikannya target sekaligus kunci pengendali arus perdagangan global. Strategi pertahanan Indonesia kini mengarah pada konsep defense in depth dan forward presence. Artinya, pertahanan tidak hanya bersifat reaktif di dalam negeri, tetapi juga membangun lapisan deteksi dan daya pukul jauh di garis depan, seperti di Natuna, Biak, dan perairan selatan Pulau Rote. Dalam konteks Laut Cina Selatan, Indonesia tetap menegaskan kedaulatan di wilayah ZI Natuna Utara. Latihan militer gabungan seperti Super Garuda Shield dan Latma Komodo dijadikan sarana unjuk kekuatan sekaligus penguatan interoperabilitas dengan negara-negara sahabat termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan ASEAN. Namun di sisi lain, Indonesia tetap menganut prinsip politik bebas aktif. Strategi militernya bersifat non-blok, fokus pada diplomasi pertahanan dan pembangunan kekuatan maritim secara mandiri tanpa terjebak dalam aliansi militer permanen. Di kawasan timur, kehadiran TNI di Papua diperkuat dengan pembentukan Koops Habema, satuan gabungan baru yang dirancang untuk mengintegrasikan operasi darat, laut, dan udara dalam menghadapi gangguan keamanan serta potensi konflik lintas batas dengan Papua Nugini. Keseimbangan kekuatan ini menjadi penting karena dinamika kawasan Indo-Pasifik terus berubah, dari meningkatnya kehadiran armada Tiongkok di Samudra Hindia hingga rivalitas pengaruh teknologi pertahanan antara Barat dan Timur yang kian intens. Itulah gambaran kekuatan militer Indonesia tahun 2025. Sebuah perjalanan panjang membangun pertahanan dari darat, laut, hingga udara menuju kekuatan yang tidak hanya disegani di kawasan, tapi juga mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah rivalitas global yang semakin kompleks. Namun perlu diingat, kekuatan militer sejati bukan sekadar jumlah alutsista. Ia terletak pada kesiapan personel, kejelasan strategi, dan kemauan politik untuk menjaga kehormatan bangsa di segala medan. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap menghadapi babak baru dalam peta militer Indo-Pasifik dan sejauh mana modernisasi ini mampu menjawab tantangan masa depan? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Update Militer untuk analisa pertahanan Indonesia dan dunia yang tajam, berimbang, dan kredibel. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena keamanan bukan hanya tugas tentara, tapi juga kesadaran seluruh bangsa.